Tripod, selamat datang lagi di podcast. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen bab 5, yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada pendahuluan. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Fokus metode ini adalah pada aktivitas yang berhubungan dengan produk baik yang bersifat operasional maupun strategis. Manajemen berdasarkan aktivitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengantisipasi teknik-teknik manajemen kontemporer seperti manajemen mutu total, perbaikan berkelanjutan, perkayasaan ulang, teori kendala, dan just in time. Jadi semua aktivitas yang terjadi haruslah yang bernilai tambah, sehingga akan tercipta rantai nilai. Melalui manajemen berdasarkan aktivitas, diharapkan semua aktivitas yang terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai standar. Yang kedua, definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau disebut activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan tercapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas dapat juga didefinisikan sebagai suatu disiplin yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Yang ketiga, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi operasional dan dimensi proses. Dimensi operasional dan dimensi strategis berhubungan dengan aktivitas biaya berdasarkan aktivitas dan dimensi strategis yang berhubungan untuk menentukan aktivitas. A. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas yang berupa mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan awal yang sangat berpengaruh ke depan. Kalau salah dalam langkah ini, maka akan ada kemungkinan terjadi kesalahan pada langkah berikutnya. Langkah ini adalah mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan, menentukan poolnya, dan menetapkan pengukurannya. B. Membebankan biaya ke full aktivitas. Full aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, atau lainnya. Full ini bisa berbeda setiap perusahaan. C. Menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan total aktivitas. D. Membebankan biaya ke objek biaya penggunaan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini dilakukan setelah menghitung tarif dengan cara mengalihkan tarif dengan objek biaya. Yang E. Menyiapkan laporan manajemen. Langkah ini merupakan langkah terakhir untuk dapat disajikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Yang keempat itu keterkaitan. Manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Oleh karena itu, maka manajemen harus manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas.
Terus manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu mengerahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang terakhir yaitu memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisiensi dan efektif. Yang E atau yang kelima, biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departemensi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Kebutuhan perhitungan biaya produk yang lebih akurat sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar pembebanan biaya lebih tepat dan seksama. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu satu, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang kedua, tingkat perbedaan antara produk sangat besar. Biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produksi. Biaya-biaya tersebut berubah karena faktor lainnya selain unit dan mengidentifikasi faktor berdasarkan aktivitas. Yang kedua itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan yang mengonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan. Wadah untuk mengakumulasikan biaya ini disebut dengan full biaya aktivitas. Ukuran aktivitas juga menjadi perhatian sebagai dasar alokasi biaya dan cost driver atau pemicu biaya dasar utama untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang timbul sehubungan dengan pembuatan produk. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu penggerak transaksi dan penggerak durasi. Penggerak transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Penggerak durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Terus yang F atau yang terakhir, analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya bukan pada pembebanan biaya dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur, yaitu 1. Analisis pemicu, 2. Analisis aktivitas, 3. Pengukuran kinerja. Yang pertama itu adalah analisis pemicu. Aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah harus ada input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan output. Output aktivitas adalah hasil dari produk atau hasil dari aktivitas. Baik input maupun output dari aktivitas harus terukur
seperti aktivitas memindahkan bahan baku. Inputnya dapat berupa troli, pengemudi troli, bahan bakar troli, dan peti kemas kayu. Outputnya adalah berapa jumlah peti kemas kayu yang telah dipindah tempat atau diangkat. Aktivitas membuat roti, inputnya adalah bahan baku seperti tepung, gula, perasa, dan input lainnya berupa tenaga kerja. Outputnya adalah jumlah roti yang dihasilkan. Yang kedua itu analisis aktivitas. Hal terpenting dalam analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis adalah aktivitas apa saja yang dilakukan, terus berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas, terus berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, dan terakhir penaksiran nilai dari aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi untuk membeli dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat tercapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.